Grace dengan NIM E1 E124.001. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang PHP loops dalam pemrograman. Seringkali kita perlu menjalankan kode yang sama secara berulang-ulang tanpa harus menuliskannya berkali-kali. Nah, untuk itulah loop ini digunakan. Secara sederhana, PHP loop ini adalah cara untuk mengeksekusi satu blok kode berulang kali selama suatu kondisi tertentu itu masih terpenuhi. Dalam PHP itu ada 4 jenis loop yang paling sering digunakan. Yang pertama ini ada while loop. Nah, while loop ini looping ini akan terus berjalan selama kode ini dalam kondisi yang kita tulis bernilai true. Jadi dia selama syaratnya masih terpenuhi, maka perulangannya itu akan masih terus berjalan. Lalu yang kedua ada yang namanya do while loop. Nah, do while loop ini berbeda dengan while. Loop ini akan menjalankan kode minimal satu kali dulu. Nah, baru kemudian dia mengecek kondisinya. Kalau kondisinya itu benar, nah barulah perulangan itu dilanjutkan. Dan yang ketiga ada yang namanya for loop. Nah, dia ini looping yang satu itu digunakan untuk ketika kita sudah tahu pasti berapa kali perulangan ini harus dilakukan. Nah, biasanya itu dipakai untuk menghitung angka dari awal sampai akhir dengan jumlah langkah tertentu. Dan yang terakhir ada yang namanya for each loop. Nah, dia ini loop untuk khusus array. Jadi kalau kita punya daftar data, for each ini akan membantu kita membaca setiap elemen di dalam array tersebut satu persatu. Nah, selanjutnya kita akan membahas setiap jenis loop lengkap dengan contoh penggunaannya agar lebih mudah dipahami. Nah, kita masuk pada bagian PHP while loop. Nah, while loop di PHP ini digunakan untuk menjalankan sebuah blok kode selama kondisi tertentu itu bernilai benar atau true. Nah, selama syaratnya itu masih terpenuhi, perulangan itu tidak akan berhenti. Nah, sekarang kita lihat pada contoh kode berikut ini. Di sini kita akan menjalankan kodenya di VS Code. Ya, nah, di sini kita disuruh mencetak $i sepanjang $i kurang dari 6. Nah, di sini output itu menghasilkan 1, 2, 3, 4. Nah, yang dimana $i ini sama dengan 1. Nah, di sini kita membuat variabel $i dan memberikannya nilai awalnya 1. Nah, variabel ini yang akan kita gunakan untuk mengontrol perulangan. Dimana yang ini while dalam kurung $i kurang dari 6 ini kondisi perulangan. Nah, selama $i kurang dari 6, maka jalankan kode di dalam kurawal. Nah, selanjutnya ini ada echo. Nah, echo ini untuk mencetak nilai $i ke layar. Lalu ada yang namanya $i plus plus plus. Nah, ini ada increment atau penambahan. Nah, $i plus plus ini berarti nilai $ itu akan ditambah satu setiap kali perulangan berjalan. Maka loop akan terus berulang sampai kondisi $i kurang dari 6 itu menjadi false. Nah, perulangan while ini tidak dijalankan sejumlah kali tertentu, tapi mereka setelah memeriksa setiap iterasi apakah kondisinya masih benar. Nah, kondisi itu tidak berupa harus menghitung. Nah, bisa berupa status operasi atau kondisi apapun yang mengevaluasi benar atau salah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian PHP break statement. Nah, dengan pertanyaan break ini kita dapat menghentikan looping bahkan jika kondisi itu masih benar. Nah, contohnya seperti ini, kita akan menghentikan looping ketika nilai $i-nya itu adalah 3.
Nah, pada kode ini kita itu menggunakan while loop yang seharusnya berjalan selama nilai dolar I-nya ini masih kurang dari 6. Nah, namun di dalam loop ini terdapat kondisi khusus. Nah, jika nilai dolar I-nya ini bernilai 3, itu perulangan langsung dihentikan dengan menggunakan pernyataan break. Nah, akibatnya itu meskipun kondisi while masih true hingga angka 5, perulangan tidak dilanjutkan lagi setelah mencapai angka 3. Nah, hanya angka 1 dan 2 yang dicetak. Lalu loop ini berhenti total. Jadi itu walaupun while loop ini biasanya terus berjalan selama kondisinya masih benar, kita bisa menghentikannya lebih cepat dengan break. Nah, ini tuh berguna ketika kita menemukan kondisi tertentu yang membuat loop tidak perlu dilanjutkan. Nah, itulah sebabnya outputnya hanya berhenti di angka 2. Baik, selanjutnya kita masuk pada PHP continue statement. Nah, dengan pernyataan continue ini tuh kita bisa menghentikan iterasi yang sedang berjalan dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, mari kita lihat contohnya. Di sini kita akan menginginkan iterasi saat ini dan lompat ke iterasi berikutnya jika nilai dolar I-nya itu adalah 3. Nah, pada kode ini tuh kita memakai while loop yang berjalan selama nilai dolar itu kurang dari 6. Nah, di dalam loop ini ada kondisi khusus, yaitu jika dolar ini bernilai 3, maka perulangan tidak dihentikan, tetapi dilewati menggunakan continue. Nah, artinya itu ketika loop mencapai angka 3, maka bagian kode yang harusnya mencetak angka tersebut itu dilewati. Lalu loop ini langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, akibatnya ini angka 3 itu tidak ditampilkan, sementara angka lainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tetap dicetak seperti biasa. Ini adalah outputnya. Selanjutnya ini kita masuk ke bagian alternatif sintaks. Nah, alternatif sintaks ini tuh berarti kita bisa menuliskan struktur while loop dengan cara berbeda dari penulisan standar. Nah, dalam PHP ini while loop ini tidak hanya ditulis dengan tidak hanya ditulis dengan huruf kurawal, tetapi juga bisa menggunakan bentuk alternatif dengan kata and while. Nah, sintaks while loop juga ini dapat ditulis dengan and while pernyataan seperti ini. Nah, kita coba contohnya. Kita print. Nah, jadi cara kode ini tuh tetap sama seperti while loop biasa. Nah, selama nilai dolar ini kurang dari 6, maka PHP itu akan menjalankan kode di dalam blok tersebut, mencetak nilai dolar I, lalu menambahkannya. Nah, perbedaan sensor itu hanya pada tampilan penulisan, bukan pada fungsinya. Baik, ini ada outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita lanjut ke step kita lanjut masuk ke step 10. Nah, di situ jika kita ingin while loop ini menghitung sampai 100, tetapi lompatnya setiap angka 10, kita bisa menambahkan nilai penghitung sebanyak 10, bukan 1. Nah, pada iterasi pada contoh ini itu kita akan masih menggunakan while loop, tetapi loop ini dibuat untuk menghitung loncatan yang lebih besar. Nah, biasanya itu counter bertambah 1 setiap iterasi. Namun di sini tuh nilai dolar ini ditambah 10 kali loop berjalan. Nah, dengan cara ini tuh perulangan tidak mencetak angka 1, 2, 3 dan seterusnya, tetapi tuh langsung menampilkan urutan 10, 20, 30 sampai 100. Nah, di sini kita langsung menjalankan saja kodenya.
Jadi inilah cara membuat while loop menghitung dengan kelipatan tertentu. Nah, dengan menambah nilai counter sebesar 10 di setiap iterasi itu, kita bisa menghasilkan deretan angka 10 hingga 100 secara otomatis. Teknik itu bisa dipakai untuk menghitung berdasarkan interval kelipatan atau pola angka tertentu. Selanjutnya, kita masuk pada bagian do while loop. Pada bagian ini, do while loop itu kita membahas do while loop, yaitu jenis perulangan yang selalu menjalankan blok kode setidaknya satu kali. Nah, setelah kode dijalankan pertama kali, barulah kondisi diperiksa, dan selama kondisi tersebut itu masih bernilai benar, loop akan terus diulang. Di sini ada contohnya, kita coba jalankan. Nah, pada contoh ini tuh variabel dolar itu dimulai dari angka 1. Nah, bagian dulu langsung mengeksekusi perintah untuk mencetak nilai dolar I, lalu menaikkan nilainya. Nah, setelah itu kondisi dolar ini kurang dari 6 dicek. Selama kondisi ini masih terpenuhi, maka perulangan kembali dijalankan dan angka selanjutnya dicetak. Nah, dengan mekanisme itu output yang muncul adalah angka 1 sampai 5 secara berurutan. Dual ini sangat berguna ketika kita ingin memastikan bahwa blok kode tetap dijalankan minimal satu kali sebelum kondisi pengecekan. Nah, selanjutnya pada bagian itu dijelaskan bahwa di dalam do while loop itu kondisi selalu dicek setelah perintah di dalam loop dijalankan. Karena pengecekan itu terjadi di akhir, do while akan tetap mengeksekusi isi bloknya minimal satu kali meskipun kondisi awalnya itu sudah salah. Nah, misalnya itu jalankan contoh do while dengan dolar I sampai dengan 8 agar output 8 ini muncul. Nah, kita akan coba menjalankan kodenya. Nah, pada bagian ini tuh kita ingin menunjukkan perilaku unik dari while. Berbeda dengan while biasa, while ini mengecek kondisi setelah menjalankan perintah di dalam loop. Karena pengecekan di akhir, loop tetap berjalan minimal satu kali meskipun kondisi itu sebenarnya sudah salah. Nah, pada contoh ini nilai dolar ini ditetapkan menjadi 8. Seharusnya itu loop hanya berjalan jika dolar ini kurang dari 6, tetapi karena do while mengeksekusi dulu baru mengecek kondisi, maka angka 8 tetap dicetak satu kali. Nah, setelah itu barulah kondisi diperiksa dan karena tidak memenuhi syarat, loop akan berhenti. Selanjutnya kita ke bagian PHP break statement. Nah, pada contoh ini tuh perulangan menggunakan do while, sehingga perintah di dalam blok akan dijalankan terlebih dahulu sebelum kondisi dicek. Itulah sebabnya nilai dolar itu langsung diproses dan ditampilkan pada iterasi pertama. Nah, di dalam blok tersebut tuh terdapat pengecekan if yang ini, if dolar is sampai dengan 3 break. Nah, bagian ini tuh berfungsi menghentikan perulangan secara paksa meskipun kondisi dalam while ini masih bernilai benar. Jadi ketika nilai dolar ini sudah mencapai 3 itu perulangan langsung berhenti dan angka 3 itu tidak akan ikut dicetak. Ini kita mau coba kodenya ya, pastiin benar apa enggak. Selanjutnya kita masuk pada bagian PHP continuous statement. Nah, dengan pernyataan continue ini tuh kita dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, pada contoh ini perulangan menggunakan do while ini jadi perintah di dalam blok selalu dijalankan terlebih dahulu setiap kali iterasi dimulai. Nah, nilai
nilai dolar ini pertama-tama ditambah 1 lalu dicetak, apakah dolar ini sudah bernilai 3. Kita coba dulu kodenya. Nilainya itu 3. Maka pertigaan kontinu ini membuat iterasi saat itu dilewati. Artinya baris echo ini tidak dijalankan dan perulangan langsung melompat ke pemeriksaan kondisi untuk masuk ke iterasi berikutnya. Karena itu angka 3 tidak dicetak. Nah, iterasi lain ini tetap berjalan normal. Nilai dolar ini ditambah, dicek, kemudian dicetak jika tidak terkena kontinu. Nah, setelah satu siklus selesai, barulah kondisi while dolar I kurang dari 6 ini diperiksa untuk menentukan apakah perulangan dilanjutkan. Nah, selanjutnya itu angka yang tampil adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6. Nah, dengan angka 3 dilewati karena terkena kontinu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian PHP for loop. Nah, di bagian ini tuh dijelaskan bahwa perulangan for itu digunakan ketika kita sudah tahu secara pasti berapa kali sebuah kode harus dijalankan. Nah, struktur dasarnya itu terdiri dari 3 bagian di dalam tanda kurung. Bagian pertama atau expression 1 itu dijalankan 1 kali di awal. Biasanya itu untuk menginisialisasi variabel penghitung. Bagian kedua, expression 2 itu berfungsi sebagai syarat perulangan dan dicek setiap kali loop akan berjalan. Dan yang ketiga, expression 3 itu dieksekusi setiap akhir iterasi. Nah, biasanya untuk meningkatkan atau mengubah nilai variabel penghitung. Nah, dengan 3 bagian ini perulangan for akan terus berjalan selama kondisi pada bagian kedua masih terpenuhi dan berhenti saat kondisinya menjadi salah. Nah, pada contoh ini kita menggunakan perulangan for untuk mencetak angka dari 0 sampai 10. Nah, bentuk perulangan itu seperti ini. Cara kerja itu seperti bagian pertama, yaitu dolar X sama dengan 0 itu dijalankan 1 kali di awal untuk menentukan nilai awal penghitung. Nah, bagian kedua itu dolar X kurang dari sama dengan 10 adalah kondisi yang dicek setiap sebelum perulangan berjalan. Nah, perulangan ini hanya akan terus berjalan jika kondisi ini masih benar. Lalu ke bagian ketiga ada dolar X plus dijalankan setiap 1 kali putaran selesai. Dan pada contoh ini fungsinya untuk menambahkan nilai dolar X sebanyak 1 angka setiap iterasi. Nah, karena kondisi ini akan terus benar selama dolar X ini masih kurang dari atau sama dengan 10, maka angka dari 0 hingga 10 akan dicetak satu persatu. Nah, setelah nilai dolar X bertambah menjadi 11, kondisi itu menjadi salah dan loop akan berhenti. Ini outputnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian PHP break statement. Nah, break itu digunakan untuk menghentikan perulangan. Jadi meskipun sebenarnya kondisi loop ini masih benar-benar, ya, jadi meskipun sebenarnya kondisi loop itu masih bernilai benar. Ini ada contoh, kita akan mencobanya. Nah, di kode ini tuh perulangan sebenarnya itu dirancang berjalan dari angka 0 sampai 10. Nah, tapi ada satu aturan tambahan kalau nilai dolar X ini sudah mencapai 3, itu kita menghentikan perulangannya. Nah, loop ini tuh berjalan normal dari 0, kemudian 1, lalu 2. Begitu masuk angka 3, kondisi if ini bernilai benar, break dijalankan, dan perulangan langsung dihentikan saat itu juga. Nah, karena itu angka yang tercetak hanya 0, 1, dan 2. Setelah itu loop itu berhenti total. Intinya itu break ini sangat berguna kalau kita ingin keluar dari perulangan lebih cepat tanpa harus menunggu kondisi utama loop menjadi salah. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHP continue statement. Nah, sekarang itu kita masuk ke penggunaan continue dalam perulangan for. Nah, continue ini itu digunakan untuk menghentikan proses pada iterasi yang sedang berjalan,
melanjutkan ke iterasi berikutnya. Artinya itu kita tidak menghentikan seluruh loop seperti break, tapi kita hanya melewati satu langkah tertentu. Contohnya itu ada di kode ini, kita akan mencobanya. Di contoh ini, loop akan berjalan dari angka 0 sampai 10. Tapi ada aturan tambahan. Kalau nilai $x ini sama dengan 3, kita hentikan iterasi itu dan langsung lompat ke iterasi berikutnya. Nah, jadi saat loop berjalan, angka 0, 1, dan 2 itu akan dicetak seperti biasa. Nah, ketika dia sampai di angka 3 nih, kondisi if $x sama dengan 23 itu menjadi benar. Nah, perintah coding itu dijalankan dan baris echo dilewati. Itu sebabnya angka 3 ini tidak muncul atau tidak tampil di layar. Nah, setelah itu loop lanjut lagi mencetak 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 10. Nah, itu continue ini tuh digunakan ketika kita ingin melewati satu kondisi tertentu, tetapi perulungan ini tetap diteruskan seperti biasa. Kita masuk ke step 10. Nah, di langkah ini tuh kita akan melihat contoh perulangan for yang menghitung sampai 100, tapi naiknya bukan satu per satu, melainkan langsung per 10 angka. Nah, kodenya tuh seperti ini, kita langsung coba. Nah, cara kerja ini tuh sama seperti perulangan for biasa. Nah, bedanya itu ada di bagian akhir perulangan. Nah, kalau sebelumnya kita menambah nilai dengan $x plus di contoh ini kita memakai $x tambah sama dengan 10. Nah, artinya itu setiap satu putaran selesai, nilai X ini akan bertambah 10 angka sekaligus. Jadi, loop dimulai dari 0, lalu lompat ke 10, kemudian 20, 30, dan seterusnya sampai mencapai angka 100. Nah, setiap angka itu akan dicetak satu per satu. Nah, begitu nilai X ini melewati 100, kondisi ini menjadi salah dan perulangan itu berhenti. Contoh ini tuh berguna ketika kita ingin membuat perhitungan dengan interval tertentu seperti kelipatan 5, 10, atau jumlah langkah khusus lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian for each loop. For each loop on array. Nah, for each ini tuh digunakan untuk menjalankan sebuah blok kode untuk setiap elemen yang ada di dalam array atau setiap properti itu setiap properti dalam sebuah objek. Dan penggunaan yang paling umum adalah untuk menelusuri isi array satu per satu. Di sini ada contoh, jadi kita akan langsung aja coba menuliskan contohnya tuh. Nah, pada contoh ini tuh kita mempunyai sebuah array berisi 4 warna. Nah, dengan for each kita bisa mengambil setiap elemen dari array tersebut tanpa harus memberikan indeksnya. Nah, jadi cara kerja itu seperti ini. Jadi pada putaran pertama nilai $x ini akan berisi red. Lalu di putaran berikutnya isinya itu menjadi green, kemudian blue, dan terakhir yellow. Nah, setiap nilai itu yang sedang diproses akan langsung dicetak dengan menggunakan echo. Hasilnya itu semua warna di dalam array ini akan ditampilkan satu per satu secara berurutan. Nah, for each idea itu sangat cocok untuk digunakan ketika kita ingin membaca seluruh isi array dengan cara yang sederhana dan lebih rapi dibandingkan dengan menggunakan for biasa. Itulah mengapa outputnya dia itu berurutan dari red, green, blue, dan yellow. Nah, pada for loop ini setiap kali perulangan berjalan, nilai dari elemen array saat itu akan dimasukkan ke dalam variabel yang kita tentukan. Nah, pada proses ini tuh terus berlangsung sampai elemen array terakhir selesai dibaca. Nah, tadi kan kita menggunakan array biasa atau indexed array. Nah, di mana setiap elemen otomatis punya key berupa angka. Jadi elemen pertama key-nya itu 0, elemen kedua 1, dan seterusnya begitu. Tapi ada juga tipe array yang lain yang disebut
associative array. Nah, pada array jenis ini, kita memberikan key berupa nama, bukan angka. Nah, karena key ini berupa teks, kadang kita perlu mengambil key dan value-nya sekaligus saat melakukan perulangan. Untuk itu, kita bisa menggunakan for each dalam bentuk key dan value seperti pada contoh ini. Di sini kita coba ini kodenya. Di contoh ini, $X ini akan berisi case seperti Peter, Bean, atau Joy. Nah, sedangkan $Y ini berisi nilai umurnya. Nah, loop akan menampilkan pasangan key dan value tersebut satu per satu dalam format nama titik dua umur. Nah, dengan cara ini tuh kita bisa membaca isi associative array secara lengkap, baik dari sisi nama key-nya maupun nilai yang disimpannya. Jadi Peter umurnya 35 tahun, Bean 37 tahun, dan Joy ini 43 tahun. Selanjutnya kita masuk ke PHP for each loop and object. Nah, selain digunakan untuk array, perulangan for each juga ini digunakan untuk membaca properti-properti yang ada di dalam objek. Contohnya seperti ini. Di sini kita tuliskan kodenya. Nah, di sini tuh kita membuat sebuah kelas bernama car yang memiliki dua properti, yaitu warna dan model. Nah, ketika kita membuat objek baru bernama $myCard, kita memberi nilai warna red dan model Volvo. Nah, dengan menggunakan for each pada objek ini, jadi setiap properti di dalam objek ini akan dibaca satu per satu. Nah, variabel $X ini akan berisi nama propertinya, misalnya color atau model, sedangkan $Y ini akan berisi nilai dari properti tersebut, yaitu red atau Volvo. Maka hasil akhirnya ini di program ini akan menampilkan color, red, model, Volvo. Nah, dengan cara ini tuh kita bisa melihat isi sebuah objek secara langsung dan otomatis tanpa harus memanggil properti satu per satu. Selanjutnya kita masuk pada bagian PHP break statement. Nah, di dalam for ini kita juga bisa menggunakan perintah break, di mana break ini tuh berfungsi untuk menghentikan perulangan. Jadi meskipun sebenarnya masih ada elemen lain yang belum dibaca. Gitu. Di sini kita coba ini. Nah, pada contoh ini, itu kita melakukan perulangan untuk membaca isi warna array. Nah, perulangan akan menampilkan red dan green seperti biasa, tapi ada kondisi tambahan, itu jika nilai $X sama dengan blue, maka perintah break itu dijalankan. Itu artinya begitu menemukan warna blue,
proses lagi. Jadi hasilnya itu hanya akan menampilkan green lalu loop berhenti sepenuhnya. Dengan begini kita bisa menghentikan proses forage lebih cepat dengan kondisi tertentu dan terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke bagian PHP continuous statement. Nah, selain break tadi, di dalam forage ini kita juga bisa menggunakan perintah continue. Nah, continue itu digunakan untuk melewati satu putaran perulangan, lalu langsung lanjut ke iterasi berikutnya tanpa menjalankan kode di bawahnya. Nah, contohnya itu ada seperti ini. Jadi pada contoh ini tuh perulangan tuh akan membaca setiap warna di dalam array, namun ada pengecekan. Nah, jika nilai $x adalah blue, maka itu pada perintah continue itu dijalankan. Nah, ketika continue ini aktif, perulangan ini tidak akan mengeksekusi echo pada iterasi tersebut dan langsung melompat ke warna berikutnya. Maka hasilnya itu warna blue akan dilewati dan tidak ditampilkan. Nah, jadi yang muncul hanya ini green, yellow. Nah, dengan continue itu kita bisa memilih elemen tertentu untuk dilewatkan tanpa menghentikan seluruh perulangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian PHP forage loop by ref. Nah, secara default, ketika kita melakukan perulangan forage pada sebuah array, perubahan yang kita lakukan pada variabel sementara tidak akan mempengaruhi nilai asli di dalam array. Nah, ini adalah contoh kodenya. Kita akan langsung mencobanya. Jadi di dalam loop ini tuh saat variabel $x ini berisi blue, kita ubah menjadi pink. Nah, tetapi perubahan itu hanya terjadi pada variabel $x, bukan pada elemen asli dalam array $colors. Nah, karena forage secara default ini mengambil salinan nilai buat referensinya, jadi meskipun kita mengubah $x elemen array $colors ini tetap sama seperti semula. Maka hasil akhirnya itu kita cek isi array dengan menggunakan vardam. Ketika vardam kita tetap melihat array ini red, green, blue, dan yellow. Nah, tidak ada perubahan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa tanpa menggunakan referensi, perubahan di dalam forage ini tidak mempengaruhi array aslinya. Nah, tetapi dengan menggunakan karakter ini dalam forage deklarasi, maka item array ini ditetapkan dengan referensi yang mengakibatkan perubahan apapun yang dilakukan pada item array juga dilakukan pada array asli. Nah, ini kodenya, kita akan mencobanya. Nah, saat loop mencapai blue, maka perintah $x sama dengan pink itu dijalankan karena $x ini adalah referensi ke elemen asli, maka blue di dalam array ini berubah menjadi warna pink. Ini. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke alternatif sintaks. Nah, dalam PHP ini, perulangan forage tidak hanya bisa ditulis dengan tanda kurung kurawal, tetapi juga bisa menggunakan alternatif sintaks. Nah, pada alternatif sintaks ini, tanda kurung kurawal itu pembuka diganti dengan tanda titik 2. Nah, tanda kurung penutup itu diganti dengan pernyataan end forage, lalu bentuk ini biasanya itu digunakan ketika PHP ditulis berdampingan dengan HTML. Nah, karena terlihat lebih bersih dan mudah dibaca. Di sini ada contoh, kita bisa pada contoh ini forage akan membaca setiap elemen warna dalam array $colors dan menampilkan satu persatu, lalu blok perulangan ini tutup dengan menggunakan end forage. Di sini ada warna red, green, blue, and yellow.
break statement. Nah, pernyataan break pada PHP ini digunakan untuk menghentikan atau keluar dari suatu loop sebelum loop tersebut mencapai batas akhir. Jadi break dalam for loop. Nah, di dalam perulangan for ini break dapat digunakan untuk langsung keluar dari loop ketika sebuah kondisi tertentu ini terpenuhi. Hal ini membuat program berhenti melakukan iterasi berikutnya. Nah, di sini ada contohnya. Kita keluar dari loop ketika nilai $x sama dengan 4. Nah, pada contoh ini perulangan akan berjalan dari 0 hingga 3. Nah, kemudian berhenti total ketika $x ini bernilai 4, sehingga angka 4 dan seterusnya itu tidak akan ditampilkan. 0, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian break in while loop. Nah, pernyataan break juga dapat digunakan untuk keluar dari sebuah while loop. Nah, ketika kondisi tertentu terpenuhi, maka break akan menghentikan perulangan meskipun syarat while ini masih bernilai benar. Contohnya seperti ini, kita menghentikan loop ketika $x ini bernilai 4. Jadi ini loop dimulai dari $x sampai dengan 0. Nah, setiap iterasi itu nilai $x ini dicetak lalu ditambah 1. Ketika $x ini mencapai 4, kondisi if terpenuhi, break dijalankan. Nah, loop langsung berhenti sehingga angka setelah 3 ini tidak akan dicetak. Maka hasil akhirnya itu menampilkan angka 0, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian break in do while loop. Nah, pernyataan break juga dapat digunakan untuk keluar dari sebuah do while loop. Nah, pada struktur ini, kode di dalam blok do dijalankan minimalkan 1 kali. Nah, kemudian kondisi pada while diperiksa. Jika di dalam blok terdapat break, maka loop akan berhenti seketika. Mari kita lihat contohnya seperti ini. Kita akan menghentikan loop ketika dolar ini bernilai 3. Jadi ini loop dimulai dari $i sama dengan 1. Nah, bagian dulu langsung dijalankan tanpa mengecek kondisi terlebih dahulu. Lalu setiap iterasi $i dicetak lalu ditambah 1. Ketika $i mencapai 3, kondisi if itu terpenuhi, break dijalankan. Nah, loop langsung berhenti meskipun syarat $i kurang dari 6 ini masih bernilai true. Maka output yang muncul itu 1, 2. Lalu loop berhenti sebelum mencetak angka 3 karena break memutus perulangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian break in for each loop. Nah, pada perulangan for each, pernyataan break ini digunakan untuk menghentikan loop secara paksa sebelum seluruh elemen array selesai diproses. Nah, artinya itu meskipun masih ada data berikutnya di dalam array, perulangan ini akan langsung berhenti ketika kondisi tertentu terpenuhi. Fungsi ini adalah untuk membuat loop tidak terus berjalan jika data yang dicari sudah ditemukan atau jika tidak perlu memproses elemen lainnya. Sini ada kodenya, kita langsung coba.
Jadi kode ini tuh melakukan perulangan pada array dollar colors yang berisi 4 elemen, yaitu red, green, blue, dan yellow. Nah, setiap elemen ini dibaca satu persatu dan disimpan dalam variabel dollar x. Nah, selama nilai dollar x ini bukan blue, program ini akan menampilkan data tersebut. Namun ketika dollar x ini bernilai blue, kondisi if-nya itu menjadi benar sehingga pernyataan break dijalankan. Nah, pada saat itu juga perulangan berhenti sepenuhnya dan tidak melanjutkan ke elemen yellow. Nah, hasilnya itu yang ditampilkan ini hanyalah red dan green karena loop sudah berhenti sebelum mencapai elemen yellow. Selanjutnya kita masuk ke bagian continue. Nah, continue itu for loops. Nah, pernyataan continue ini dalam PHP itu digunakan untuk melewati atau skip iterasi saat ini dalam sebuah loop. Nah, kemudian langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, itu baris kode setelah continue dalam iterasi tersebut itu tidak akan dijalankan, tetapi loop ini langsung berlanjut atau dilangkah di skip. Nah, dalam perulangan for, continue ini sangat berguna ketika ingin mengabaikan kondisi tertentu tanpa menghentikan keseluruhan loop. Nah, kita coba programnya. Pada kode ini tuh dia melakukan perulangan dari dollar x sama dengan 0 sampai dollar x kurang dari 10. Nah, pada saat iterasi nilai dollar x ini ditampilkan pada layar. Namun ketika dollar x ini bernilai 4, kondisi if menjadi benar. Pada saat itu juga pernyataan kode ini dijalankan. Nah, sehingga ini ya guys. Sehingga program ini tidak mengeksekusi echo the number is dollar x. Nah, pada iterasi tersebut. Nah, loop langsung melompat ke iterasi berikutnya, yaitu dollar x sama dengan 10. Akibatnya ini angka 4 tidak ditampilkan, sementara semua angka lain tetap muncul. Selanjutnya kita masuk ke continue in while loop. Nah, pertanyaan continue ini menghentikan iterasi saat ini di dalam perulangan while, lalu melanjutkan ke iterasi berikutnya. Kita coba contoh programnya. Di kode ini kita melakukan perulangan while dari dollar x sampai 0 sampai dollar x kurang dari 10. Nah, ketika dollar x ini berada 4, perintah continue ini dijalankan sehingga bagian echo dilewati. Nah, karena dollar x plus plus berada setelah echo, saat dollar x ini sampai dengan 24 sampai dengan 4 itu dollar x tidak bertambah sebelum continue, sehingga loop bisa menjadi loop tak berujung. Nah, dengan kata lain, agar kode bekerja dengan benar, increment ini harus berada sebelum continue atau ditempatkan di awal loop. Nah, jika diperbaiki itu maka seperti ini. Nah, jika maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, maka outputnya itu akan menampilkan semua angka dari 1 sampai 10 kecuali 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian continue in do while loop. Nah, pada bagian itu dijelaskan tentang continue dalam do while loop. Nah, pertanyaan continue ini digunakan untuk menghentikan iterasi yang sedang berjalan, lalu langsung berpindah ke iterasi berikutnya tanpa menjalankan baris kode setelahnya. Nah, contohnya adalah kasus stop and jump to the next iteration if $e is 3. Nah, yang berarti itu jika nilai dollar i sama dengan 3, maka perulangan akan melewati iterasi tersebut dan lanjut ke iterasi berikutnya. Kita coba contohnya.
itu dimulai dari dolar I sama dengan 10. Lalu pada setiap iterasi dolar I selalu ditambah 1 terlebih dahulu, setelah itu dicek. Dan jika nilai dolar I sama dengan 3, maka continue dijalankan sehingga proses melewati perintah echo dan tidak mencetak angka 3. Namun jika nilainya bukan 3, maka angka tersebut akan dicetak seperti biasa. Karena kondisi perulangan berlangsung selama dolar I kurang dari 6, maka angka yang muncul adalah 1, 2, 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita masuk ke bagian continue in for each loop. Nah, pada bagian itu dijelaskan tentang continue dalam for each loop. Nah, pernyataan continue itu digunakan untuk menghentikan iterasi yang sedang berjalan, lalu langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya. Contoh yang diberikan ini adalah kondisi stop and jump to the next iteration if $x is a blue, yang berarti itu ketika nilai elemen array adalah blue, iterasi tersebut akan kita lewati. Nah, contoh program itu ini. Nah, jadi perulangan for each ini membaca setiap elemen dalam array $colors. Saat dolar $x adalah blue, perintah continue ini jalankan sehingga prosesnya ini langsung melompati ke iterasi berikutnya tanpa mencetak apapun pada iterasi itu. Akibatnya semua warna kecuali blue ini akan tampil, yaitu red, green, dan yellow. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian PHP function. Nah, pada bagian ini dijelaskan tentang PHP function. Nah, PHP ini sebenarnya sudah menyediakan lebih dari 1000 built-in function yang bisa langsung digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari manipulasi string, perhitungan matematika, pengolahan array, hingga kerja dengan file. Jadi semua fungsi bawaan ini dapat dipanggil kapan saja di dalam script. Namun selain fungsi bawaan, PHP juga memungkinkan kita untuk membuat fungsi sendiri yang disebut user defined function. Nah, fungsi ini adalah sebuah blok pernyataan yang bisa digunakan berulang kali dalam program. Nah, fungsi ini tidak akan berjalan otomatis ketika halaman dimuat, tetapi baru dieksekusi ketika kita memanggilnya. Nah, ini sangat berguna untuk mengurangi duplikasi kode dan membuat program lebih rapi. Jadi untuk membuat fungsi sendiri, penulisan dimulai dengan kata kunci function diikuti nama fungsi lalu sepasang kurung, dan di bawahnya ada blok kode berisi perintah yang ingin dijalankan. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, jadi pada contoh tersebut, ini fungsi myMessage ini berisi perintah untuk menampilkan teks hello world. Nama fungsi harus dimulai dengan huruf atau underscores, dan dalam PHP ini nama fungsi tidak bersifat case sensitif, artinya penulisan huruf besar kapital ini tidak berpengaruh. Namun tetap disarankan memberi nama fungsi yang jelas agar mudah dipahami maksudnya. Nah, dengan konsep ini tuh kita bisa membuat fungsi sesuai dengan kebutuhan agar program lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke bagian call a function. Untuk memanggil sebuah fungsi, cukup tuliskan nama fungsinya diikuti dengan tanda kurung. Di sini ada contoh, kita akan jadi outputnya itu ada hello world. Nah, dalam contoh ini tuh sebuah fungsi bernama myMessage ini dibuat, kurung awal pembuka menandai awal blok kode fungsi, dan kurung awal penutup ini menandai akhir fungsi. Jadi di dalam fungsi terdapat perintah untuk menampilkan tulisan hello world. Nah, setelah fungsi didefinisikan, fungsi tersebut dipanggil dengan menulis myMessage, sehingga perintah di dalam ini dijalankan dan menghasilkan output hello world. Selanjutnya ada yang namanya PHP function arguments. Nah, pada bagian itu dijelaskan bahwa PHP function arguments ini adalah cara untuk mengirimkan informasi ke dalam sebuah fungsi. Nah, argumen bekerja layaknya sebuah variabel yang nilainya bisa kita berikan saat fungsi dipanggil. Argumen ini ditempatkan di dalam tanda kurung setelah nama fungsi. Jadi, kita juga bisa menambahkan banyak argumen sekaligus asal dipisahkan dengan koma. Nah, pada contoh berikut ini terdapat sebuah fungsi dengan satu argumen, yaitu
$f_name, ketika fungsi family name dipanggil, kita mengirimkan sebuah nama, misalnya Jani, dan nilai tersebut akan digunakan di dalam fungsi untuk menghasilkannya. Nah, kita akan mencoba outputnya. Kita akan mencoba programnya, sorry. Nah, jadi di dalam fungsi fungsi family name ini dibuat dengan satu argumen bernama $f_name. Nah, di dalam fungsi nilai argumen tersebut digabungkan dengan teks ref_as_ness dan ditampilkan menggunakan echo. Nah, setiap kali fungsi dipanggil, kita memberikan nama yang berbeda. Jadi hasilnya fungsi menampilkan beberapa nama depan yang berbeda, tetapi semuanya memiliki nama belakang yang sama, yaitu ref_as_ness. Ini contoh ini. Jadi dengan konsep ini tuh satu fungsi dapat digunakan berkali-kali untuk menghasilkan output yang berbeda sesuai argumen yang diberikannya. Nah, selanjutnya contoh berikut ini memiliki fungsi dengan dua argumen, yaitu $fname dan $year. Nah, jadi kode ini tuh membuat sebuah function bernama family name yang memiliki dua argumen, yaitu $fname dan $year. Nah, setiap kali fungsi ini dipanggil, ia akan mencetak kalimat berisi nama yang diberikan dan tahun lahirnya. Nah, ini Henry born in 1975. Nah, jadi ini berfungsi untuk digunakan untuk mencetak informasi keluarga berdasarkan nama dan tahun lahir yang kita kirim saat pemanggilan. Nah, selanjutnya ada yang namanya PHP Default Argument Value. Nah, contoh berikut ini itu menunjukkan cara menggunakan parameter default jika kita memanggil fungsi setHeight tanpa argumen. Nah, fungsi tersebut akan mengambil nilai default sebagai argumen. Nah, jadi kode ini tuh menunjukkan bahwa sebuah fungsi bisa memiliki nilai default pada parameternya. Jadi ketika fungsi setHeight ini dipanggil tanpa memberikan angka, jadi fungsi tersebut otomatis memakai nilai bawaan, yaitu 50. Namun kalau kita memberikan angka saat memanggil fungsi, maka angka itulah yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian function returning values. Nah, untuk membiarkan suatu fungsi ini mengembalikan suatu nilai, kita menggunakan pernyataan return. Nah, pada contoh ini, maksudnya pada outputnya ini atau contoh program ini, fungsi sum ini digunakan untuk menghitung penjumlahan dari dua nilai. Nah, di dalam fungsi ini kedua argumen $x dan $y ini dijumlahkan dan hasilnya disimpan ke dalam variabel $z. Nah, di mana nilai $z ini kemudian dikembalikan menggunakan pernyataan return, sehingga hasil perhitungan ini bisa digunakan di luar fungsi. Nah, saat fungsi dipanggil dan memasukkan dua angka, fungsi akan mengembalikan hasil penjumlahan dan langsung ditampilkan menggunakan echo. Nah, dengan cara ini tuh fungsi sum dapat digunakan berkali-kali untuk menghitung berbagai pasangan angka. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian passing arguments by reference. Nah, dalam PHP, argumen biasanya diteruskan berdasarkan nilai, yang berarti itu salinan nilai digunakan dalam fungsi dan variabel diteruskan ke fungsi tidak dapat diubah. Nah, ketika suatu argumen fungsi diteruskan ke referensi, perubahan pada argumen tersebut juga mengubah variabel yang diteruskan. Nah, untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi, operator berikut kita gunakan argumen pass by reference untuk memperbarui variabelnya. Nah, kita akan mencoba functionnya.
reference. Nah, artinya itu nilai variabel yang dikirim ke fungsi ini tidak dibuat salinannya, tetapi diubah langsung pada variabel aslinya. Nah, ketika variabel $6 num ini dengan nilai 2 dimasukkan ke fungsi, fungsi tersebut menambahkannya sebesar 5. Nah, sehingga nilai $6 benar-benar berubah menjadi 7 setelah dijalankannya. Berarti di sini beda ya. 7. Dua. Nah, 7. Ada 7. Selanjutnya kita masuk ke variabel number of argument. Nah, dengan menggunakan titik-titik operator di depan parameter fungsi, fungsi tersebut menerima sejumlah argumen yang tidak diketahui. Nah, fungsi ini tuh juga disebut fungsi variadik. Nah, argumen fungsi variadik ini menjadi sebuah array. Contohnya, suatu fungsi yang tidak mengetahui beberapa banyak argumen yang akan diterima. Nah, di sini ada kodenya. Kita akan mencobanya. Nah, pada contoh ini tuh fungsi sum my numbers menggunakan tanda titik di depan parameter untuk menunjukkan bahwa fungsi ini bisa menerima jumlah argumen yang tidak tertentu. Nah, semua argumen menerima jumlah argumen yang tidak semua argumen yang diberikan akan otomatis dimasukkan ke dalam sebuah array. Nah, di dalam fungsi, setiap nilai pada array tersebut dijumlahkan satu persatu menggunakan perulangan. Lalu, hasil akhirnya itu dikembalikan dengan perintah return. Nah, ketika fungsi dipanggil dengan beberapa angka sekaligus, seluruh angka itu dijumlahkan dan ditampilkan sebagai output. Maka hasilnya adalah 9. Di sini kita hanya dapat memiliki satu argumen dengan panjang variabel, dan itu harus menjadi argumen terakhir. Nah, di contoh ini argumen variadik harus menjadi argumen terakhir. Nah, di sini ada contohnya. Di sini kita akan coba menjalankan programnya atau menjalankan kodenya. Nah, pada contoh ini fungsi myFamily memiliki satu argumen, yaitu $last name dan satu argumen variadik $first name yang menampung banyak nama depan sekaligus dalam bentuk array. Nah, argumen variadik ini harus ditempatkan di posisi terakhir. Jadi di dalam fungsi setiap nama depan digabungkan dengan nama belakang menggunakan perulangan, lalu disusun menjadi teks sapaan seperti hi Jendoi. Jadi semua hasil kemudian dikembalikan return itu sebagai sebuah string dan ditampilkan menggunakan echo. Jadi ini outputnya hijendo, hijondo, hijoido. Jadi jika argumen variadik ini bukan argumen terakhir, kita akan mendapat kesalahan. Contohnya seperti ini. Memiliki titik-titik operator pada argumen pertama dari dua argumen akan menimbulkan kesalahan. Jadi ini pada contoh ini fungsi myFamily ini mencoba menempatkan parameter variadik titik $first name di depan, sementara $last name berada setelahnya. Nah, dalam PHP ini tidak diperbolehkan karena parameter variadik ini wajib menjadi argumen terakhir. Akibatnya itu urutannya seperti ini, membuat PHP tidak bisa menentukan mana yang harus masuk ke array variadik dan mana yang menjadi argumen biasa, sehingga terjadi error saat fungsi dijalankan. Nah, kalau teman-teman mau lihat errornya bagaimana, akan saya perlihatkan. Selanjutnya kita masuk ke PHP is a loosely typed language. Nah, pada contoh tadi itu kita perhatikan bahwa kita tidak perlu memberitahu PHP tipe data apa variabel tersebut. Nah, PHP ini secara default secara otomatis mengaitkan tipe data ke variabel tergantung pada nilainya. Nah, karena tipe data ini tidak ditetapkan secara ketat, kita dapat melakukan hal-hal seperti menambahkan string ke integer tanpa menyebabkan kesalahan. Nah, di PHP 7
7, deklarasi tipe telah ditambahkan. Dan ini memberikan kita opsi untuk menentukan tipe data yang diharapkan saat mendeklarasikan suatu fungsi. Dan dengan menambahkan string deklarasi tersebut akan muncul fatal error jika tipe datanya tidak cocok. Nah, dalam contoh berikut ini tuh kita akan mencoba mengirim angka dan string ke fungsi tanpa menggunakan string. Nah, kita akan mencobanya. Nah, kita run hasilnya 10. Nah, pada contoh problem for error nah, jadi apa ya? Jadi pada contoh ini tuh fungsi add number dibuat dengan dua parameter yang masing-masing ini diberikan tipe data integer. Artinya fungsi ini sebenarnya mengharuskan kedua nilai yang diberikan berupa angka bulat. Nah, namun karena mode strict belum diaktifkan, PHP ini masih bersifat fleksibel. Nah, saat kita memanggil fungsi dengan nilai 5 days, PHP ini otomatis menggunakan string tersebut menjadi angka 5. Jadi angka 5 sebelum proses penjumlahan dilakukan. Nah, akhirnya tuh fungsi tetap berjalan dan menghasilkan nilai 10. Nah, jika kita ingin PHP benar-benar ketat memeriksa tipe data agar tidak menerima nilai yang tidak sesuai, itu maka kita harus menambahkan declare strict terus tanda ini guys. Saya lupa tanda ini. Lalu type sama dengan 1. Nah, di baris pertama file dengan strict mode aktif, kesalahan seperti itu akan memunculkan error. Nah, selanjutnya dalam contoh berikut ini tuh kita mencoba mengirim angka ke string ke fungsi. Nah, tetapi di sini ini kami telah menambahkan string deklarasi. Nah, ini adalah contoh programnya. Nah, dalam contoh tersebut nih string mode diaktifkan dengan menambahkan deklarasi string type. Nah, pada baris paling atas file PHP dengan strict mode aktif, setiap argumen yang dikirim ke fungsi ini harus benar-benar sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan. Nah, fungsi add numbers meminta dua parameter bertipe integer, sehingga ketika kita mencoba mengirimkan nilai 5 days yang merupakan string dan bukan angka murni, ini PHP tidak akan mengubahnya menjadi integer secara otomatis. Nah, akibatnya itu program akan menghasilkan error karena tipe data ini tidak sesuai dengan aturan string typing. Lalu deklarasi strict ini memaksa segala sesuatu digunakan sesuai dengan tujuannya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian PHP Return Type Declaration. Nah, jadi PHP 7 ini mendukung deklarasi tipe untuk pernyataan tersebut. Nah, seperti halnya deklarasi tipe untuk argumen fungsi dengan mengaktifkan persyaratan yang ketat. Nah, fatal error ini akan muncul jika ketidakcocokan terjadi ketidakcocokan tipe. Lalu untuk mendeklarasikan tipe untuk fungsi pengembalian, kita tambahkan titik 2 dan tipe tepat sebelum tanda kurung kurawal buka saat mendeklarasikan fungsi. Nah, dalam contoh ini kita menentukan tipe pengembalian untuk fungsi tersebut. Kita akan mencobanya. Ya, sukses semakin berat.
itu di sini aja. Nah, jadi pada contoh ini tuh fungsi add numbers ini didefinisikan dengan tipe pengembalian return type berupa float. Artinya apapun hasil yang dikembalikan oleh fungsi ini harus berupa angka desimal. Nah, PHP 7 ini mendukung deklarasi tipe seperti ini dan jika strict mode diaktifkan. Nah, PHP akan memeriksa kecocokan tipe secara ketat karena strict dijalankan pada baris pertama file. Nah, fungsi akan mewajibkan kedua argumen bertipe float dan juga memastikan nilai yang dikembalikan itu benar-benar bertipe float. Nah, percontoh pemanggilan add number 1.2 di 5.2 ini akan menghasilkan nilai 6.2 ini sesuai dengan tipe yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya di sini kita dapat menentukan tipe pengembalian yang berbeda. Nah, selain tipe argumen, tetapi pastikan tipe pengembalian ini benar. Nah, di sini ada contohnya kita lihat. Nah, jadi pada contoh ini tuh fungsi add numbers ini menerima dua nilai bertipe float. Nah, lalu memiliki deklarasi return type berupa integer. Nah, artinya itu walaupun hasil penjumlahan dari kedua angka itu menghasilkan bilangan desimal, fungsi ini tuh akan mengembalikannya sebagai bilangan bulat. Nah, karena itu hasil dari penjumlahan 1.2 ditambah 5.2 itu akan terlebih dahulu dikonversi menjadi integer sebelum dikembalikannya. Maka hasil outputnya itu adalah 6. Nah, demikianlah penjelasan mengenai PHP looping dan function. Nah, saya kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.